Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nasya Fitiani Omdebel dengan 3 NIM terakhir 167 dari kelas C akan membahas mengenai strategi efektif pemberian pakan dan pemeliharaan untuk produktivitas peternakan babi. Kita masuk pada latar belakang dari permasalahan ini. Jadi peternakan babi itu memiliki peran yang strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani. Namun seringkali peternakan menghadapi tantangan dalam mencapai produktivitas yang optimal. Salah satu faktor krusial yang mempengaruhi keberhasilan usaha ini adalah pemberian pakan yang tidak tepat dan praktik pemeliharaan yang kurang memadai. Untuk pakan menyumbang porsi terbesar dalam biaya produksi sehingga efisiensi pakan itu sangat menentukan profitabilitas. Pemberian pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi babi pada setiap fase pertumbuhan dapat mengakibatkan pertumbuhan yang terhambat, konversi pakan yang buruk, dan peningkatan risiko penyakit. Selain itu, sanitasi kandang yang buruk, manajemen kesehatan yang lalai, serta kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan hewan dapat memicu stres, menurunkan imunitas, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak. Kita akan masuk pada permasalahan. Permasalahan yang dibahas itu bagaimana strategi pemberian pakan yang tepat untuk setiap fase pertumbuhan babi guna mencapai efisiensi pakan dan pertumbuhan yang optimal. Yang kedua, bagaimana praktik pemeliharaan yang efektif dapat diterapkan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan babi serta mencegah penyebaran penyakit. Dan yang ketiga, bagaimana manajemen lingkungan kandang yang baik berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pengurangan stres pada babi tersebut. Baik, selanjutnya merupakan tujuan, yaitu menyediakan panduan komprehensif mengenai formulasi dan metode pemberian pakan yang sesuai untuk setiap tahapan hidup babi. Yang kedua, menguraikan prosedur pemberian harian, mingguan, dan berkala yang efektif untuk menjaga kesehatan babi dan kebersihan kandang. Yang ketiga, itu membahas pentingnya manajemen lingkungan kandang yang meliputi ventilasi, suhu, dan kelembaban untuk mendukung kesejahteraan dan produktivitas babi. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu strategi pemberian pakan yang tepat untuk setiap fase pertumbuhan babi. Nah, untuk pemberian pakan harus disesuaikan dengan fase fisiologis babi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan konversi pakan. Jadi untuk fase-fasenya itu ada fase babi induk bunting dan menyusui, ada anak babi atau pre-starter dan starter, lalu ada baby grower, yaitu babi pembesaran awal, lalu ada babi finisher, yaitu pembesaran akhir, dan babi jantan. Untuk metode pemberian pakan, itu ada ad libitum, yaitu pakan selalu tersedia, cocok untuk anak babi dan babi grower atau finisher untuk memaksimalkan pertumbuhan. Lalu ada restricted feeding, yaitu pemberian pakan dalam jumlah terbatas, sering ditetapkan pada induk bunting atau babi pemacak untuk mengontrol berat badan dan menghindari obesitas. Lalu ada juga pemberian pakan basah atau kering. Itu adalah sesuaikan dengan preferensi babi dan ketersediaan sumber daya yang ada. Pakan basah bisa meningkatkan konsumsi, namun beresiko kontaminasi jika tidak dikelola dengan baik. Baik, kita masuk pada topik yang kedua, yaitu praktik pemeliharaan yang efektif untuk kesehatan dan kesejahteraan babi. Untuk manajemen pemeliharaan yang baik adalah kunci untuk mencegah penyakit dan meningkatkan produktivitas. Di antaranya kita menggunakan sanitasi kandang, itu bisa dilakukan secara harian, mingguan atau bulanan, dan itu bisa dilakukan kalau untuk yang harian itu pembersihan sisa pakan, kotoran, dan urin secara teratur. Lantai kandang juga harus kering dan bersih. Nah, untuk mingguan dan bulanan itu akan dilakukan pencucian dan disinfeksi kandang secara menyeluruh setelah kelompok babi keluar atau secara berkala. Pastikan disinfeksi yang digunakan aman dan efektif. Untuk manajemen kesehatan itu biasa dilakukan vaksinasi. Itu program yang rutin sesuai dengan penyakit endemik di wilayah setempat seperti PMK, kolera, dan lain-lainnya. Lalu ada juga pemberian vitamin dan suplemen, ada pengendalian parasit, ada observasi harian,
yang berguna untuk memantau tanda-tanda penyakit seperti lesu, diare, nafsu makan menurun, atau kesulitan bernafas. Nah, kalau sudah menemukan tanda-tanda seperti itu, segera dipisahkan babi yang sakit dan segera untuk diberikan penanganan. Untuk yang pengendalian parasit, bisa memberikan obat cacing secara berkala dan pengendalian ektoparasit. Dan faktor yang mempengaruhi juga adalah kesejahteraan hewan yang harus diperhatikan. Jadi untuk kandang tersebut harus memiliki ruang gerak yang cukup agar para babi bisa bergerak, beristirahat, dan juga makan tanpa merasa tidak nyaman. Selanjutnya itu ada akses air minum bersih yang selalu harus tersedia. Lalu ada pengayaan lingkungan, yaitu memberikan material seperti jerami atau mainan untuk mengurangi stres dan perilaku abnormal daripada babi. Baik, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu manajemen lingkungan kandang yang baik. Untuk lingkungan kandang yang optimal, itu sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan dari babi tersebut. Yang perlu diperhatikan ada beberapa hal, diantaranya adalah ventilasi, yaitu sistem ventilasi yang baik sangat krusial untuk menghilangkan amonia, kelembaban berlebih, dan panas. Ventilasi itu ada dua, bisa ventilasi alami, yaitu jendela bukaan, atau ventilasi mekanis seperti kipas. Selanjutnya adalah suhu dan kelembaban. Babi memiliki zona nyaman termal yang tertentu dan juga suhu idealnya itu bervariasi tergantung fasenya. Misalkan anak babi itu membutuhkan suhu yang lebih tinggi, sementara babi dewasa itu tidak terlalu membutuhkan suhu yang sama tingginya dengan seperti anak babi. Untuk kelembaban, pertahankan kelembaban relatif antara 60-80% untuk mencegah masalah pernafasan dan kulit. Yang perlu diperhatikan selanjutnya juga merupakan pencahayaan. Untuk siklus terang gelap yang teratur penting untuk ritme sirkadian babi, cahaya alami atau buatan dengan intensitas yang cukup. Dan yang perlu diperhatikan terakhir adalah pengendalian bau. Selain ventilasi, penggunaan alas kandang yang tepat atau penanganan limbah yang efisien dapat mengurangi bau tak sedap. Baik, untuk kesimpulan yang didapatkan dari materi ini, jadi pemberian pakan yang terencana dan praktik pemeliharaan yang disiplin adalah dua pilar utama dalam mencapai produktivitas dan keberlanjutan usaha peternakan babi. Dengan memahami kebutuhan nutrisi babi pada setiap fase pertumbuhan, menerapkan standar sanitasi dan kesehatan yang ketat, serta menciptakan lingkungan kandang yang optimal, peternak dapat meminimalkan kerugian, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan keuntungan. Investasi dalam pengetahuan dan praktik terbaik di bidang ini dapat membuahkan hasil yang signifikan bagi seluruh mata rantai untuk produksi babi. Dan untuk saran dari materi yang ada, yang pertama itu adakan edukasi berkelanjutan. Jadi peternak disarankan untuk terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang nutrisi dan pemeliharaan babi melalui pelatihan, seminar, atau sumber informasi yang terpercaya. Lalu adanya pencatatan yang akurat dan jadi kita harus melakukan pencatatan rutin terhadap konsumsi pakan, pertumbuhan babi, jadwal vaksinasi, dan riwayat penyakit untuk evaluasi dan pengambilan keputusan yang baik. Lalu ada juga konsultasi dengan ahli. Jangan ragu untuk berkomunikasi dengan ahli nutrisi hewan atau dokter hewan untuk mendapatkan saran dan spesifik sesuai dengan kondisi peternak itu. Lalu ada pemanfaatan teknologi, jadi pertimbangkan untuk penggunaan teknologi dalam manajemen pakan atau monitoring lingkungan untuk efisiensi yang lebih tinggi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik dalam kata maupun perbuatan dalam pemaparan materi. Saya mohon maaf. Dan satu dengan Paramasanti, Om Swastiastu, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.